Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana gerombolan pembenci Pak Jokowi, dalam hal ini Rizal Fadila dan kawan-kawan, sepertinya sedang berupaya untuk memprovokasi massa untuk melakukan aksi demonstrasi yang lebih besar daripada kemarin. Dan lebih jauh, Rizal Fadila mengancam Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, bahwa kalau Pak Prabowo katanya ya tidak berpihak kepada rakyat, tapi entah rakyat yang mana yang dimaksud gitu, dia beserta dengan kelompoknya akan melibas Pak Prabowo. Waduh. Apakah yang dikatakan Pak Prabowo ada kelompok yang berupaya untuk makar adalah mereka-mereka ini? Karena ya ini jelas-jelas sebuah ancaman kepada kepala negara, teman-teman. Dan tentu saja aksi yang akan mereka lakukan ini akan menggoyang stabilitas politik dalam negeri. Dan ini patut untuk kita waspadai. Selain itu, saya juga akan memperlihatkan sebuah video di mana ini pengakuan Prof. Mahfud MD yang membongkar sedikit kelakuan-kelakuan oknum anggota DPR yang menolak ataupun tidak berani atau tidak mau gitu mensahkan undang-undang perampasan aset. Dan baru-baru ini, Pak Prabowo sudah berkomitmen untuk segera membahas undang-undang ini. Ya, ini sepertinya pukulan telak dari Pak Prabowo kepada DPR, teman-teman ya, yang memang sepertinya kurang empatinya gitu kepada rakyat. Padahal kalau pemilihan, mereka ini ngemis-ngemis kepada rakyat untuk dipilih. Nah, inilah pukulan telak, inilah kunci dari Pak Prabowo. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak baik bagi kawan-kawan yang berjuang ini, saya udah berkali-kali ngomong, pokoknya kita demo-demo lah nanti kalau sampai ada hal-hal yang tidak beres. Waduh. Iya, saya kira. Tetapi sekarang hari ini saya menyaksikan polisi sedang diobok-obok oleh masyarakat. Ya, kantornya yang di Polda Metro saya lihat dikepung, yang di Jalan Trunojoyo juga dikepung, markas Brimob yang di Kuitang juga sedang diserbu. Saya tidak ikut loh, jangan dikira saya provokasi ini. Waduh, mau cuci tangan ya kan? Padahal kalau kita lihat senang banget kayaknya ya melihat polisi dihajar habis-habisan oleh massa anarkisme itu yang berujung memakan korban dari pihak sipil dan juga kepolisian, teman-teman. Dalang kalau nggak ikut. Tidak ada empatinya sama sekali orangnya. Malah senang dia. Maka sekarang hayo para mahasiswa, hayo para purnawirawan, hayo para santri dan ulama, hayo kau mojok, ayo kau dulu, semua para aktivis bergerak secara konstitusional Provokator untuk ini. merubah keadaan ini, secara konstitusional untuk mengubah menjadi lebih baik. Siapa yang menghalangi, libas saja. Presiden mencoba menghalangi, libas saja. Prabowo tidak pro rakyat, maka libas saja. Karena kita ini adalah aspirasi rakyat bangsa. Rakyat yang mana? Indonesia saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita dan menunjukkan ada waktunya kezaliman itu. Saatnya kebenaran, kejujuran, dan keadilan di negeri Indonesia. Allahu Akbar. Waduh, ngeri sekali orang-orang ini. Ngeri sekali. Ngeri sekali orang-orang ini loh. Mau membuat kerusuhan, mau memancing aksi demonstrasi yang besar sambil membawa-bawa nama Tuhan loh. Ya, saya jadi curiga. Yang dimaksud Pak Prabowo mau makar itu ya orang-orang ini tadi. Rizal Fadila. Dengar nggak kalian tadi? Provokatornya. Waduh, ini katanya presiden mau dilibas, Prabowo mau dilibas. Ini ngeri orang-orang seperti ini, teman-teman. Waduh, semoga lah ini, saya nggak tahu ya apakah mereka memancing kerusuhan lebih besar agar nantinya revolusi, kemudian kasus mereka di Polda Metro akhirnya tidak jalan, berhenti begitu saja, ya ataukah memang mereka mau membuat gaduh, membuat ribut bangsa kita, dan tidak mau melihat bangsa kita menjadi maju gitu.
Wah, ini bahaya dan seperti ini teman-teman. Pak Jokowi itu 2 periode mengajukan undang perampasan aset, ini selalu macet di DPR. Pak Jokowi itu pertama kali sebelum berakhir periode pertama itu 2018 sudah ngajukan ke DPR gitu. Tapi tertunda kan, sudah hampir selesai juga tertunda, hanya dulu tersisa satu materi di mana disimpan barang rampasan itu. Nah, kita ajukan lagi tahun 2019 akhir, masuk prolegnas 2020, ternyata sampai 2023 sudah selesai lah di tingkat pembahasan tingkat 1, tinggal dibawa ke paripurna atau disempurnakan dikit. Itu tidak selesai sampai Pak Jokowi kirim surat. Berarti tinggal sekali rapat di paripurna saja, Iya. dikotak palu. Pak Jokowi kirim surat. Saya itu yang usul Pak Jokowi, Pak kirim surat lagi aja Pak, karena saya baru ketemu DPR. Coba dong, kirim suratnya kalau sungguh-sungguh. Loh, saya bilang, sudah kirim surat. Dan sudah masuk prolegnas. Tapi oke, kalau Anda minta lagi, saya minta ke Presiden. Saya minta Presiden kirim surat tanggal 5 Mei tahun 2023 berarti ya. itu perampasan aset. Saya Tapi bilang kalau sekarang Presiden, iya, saya bilang, Anda yang berteriak-teriak minta surat, nih suratnya, saya tunjukkan ke Bu, ini suratnya. Katanya kalau begitu ada Presiden kirim surat mau disahkan. Nggak jalan juga. Saya dipanggil lagi oleh Pak Jokowi. Gimana Pak Mahfud? Pak, surat sudah disampaikan, tapi mereka nggak jalan juga. Oke, sekali lagi akan saya panggil dulu pimpinan parpol. Nah, tinggal sekarang Pak Prabowo ini sangat kuat sekarang. dominasi di parlemen kan kuat sekali. Yang koalisi ke dia aja banyak. Yang tidak koalisi juga tidak beroposisi. Kan kuat banget. Tinggal minta dong. Kalau enggak saya keluarkan perpu, bisa. Bulan depan pasti disetujui. Nah, kalau ada yang berani, udah Presiden kok. Waduh. Inilah bukti teman-teman ya bahwa Pak Jokowi benar-benar berjuang mendorong agar RUU perampasan aset itu bisa disahkan oleh DPR. Dari periode pertama ternyata, dari periode pertama kepemimpinan Pak Jokowi, beliau sudah mendorong RUU ini. Tapi DPR tidak ada yang mau mengesahkan. Waduh. Apakah karena takut nggak bisa bermain-main dengan uang negara lagi gitu ya kan? Presiden Buruh, saya bersama Bung Iqbal, Bung Jumur Hidayat, bersama Ibu Eli Rosita Selaban. Yang pertama, Gerakan Buruh Indonesia mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto. Dan kami menegaskan, kami bukan berada di belakang Presiden, kami berada di belakang Presiden. Dan yang pasti, kami mendukung demonstrasi yang damai. Tetapi kami tegaskan, kami menentang perusuh-perusuh yang mencoba mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia. Karena itu, Presiden berjanji ruang demokrasi tetap terjaga. Dan beliau berjanji yang pertama, RUU perampasan aset segera dibahas. Dan juga RUU ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh. Beliau minta kepada Ketua DPR untuk langsung segera dibahas oleh partai-partai dan setuju untuk segera dibahas. Saya akan hadapi mafia-mafia sekuat apapun, saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Wah, kan bener apa dugaan kita guys. Ternyata huru-hara kemarin itu sudah direncanakan dan diduga ini ulahnya para koruptor dan juga ya mafia-mafia lah. Di dalam video itu Pak Prabowo udah notice nih, kalau yang bikin ulah membakar halte ataupun membakar gedung DPR itu bukan ulahnya pendemo, tapi ada oknum-oknum tertentu. Pantesan aja kayak kemarin tiba-tiba banyak influencer yang kayak seolah-olah menyalahkan pendemo. Jangan merusak fasilitas umum, bukan pendemo yang merusak. Di video ini gue udah bilang gue nggak yakin itu ulah pendemo, tapi impostor. Dan satu nama yang gue curigain, Rizal Khalid, semenjak kasus korupsinya terungkap, kepemimpinan Pak Prabowo dalam ancaman guys. Dan bisa jadi diduga Sahroni ini dan juga anggota DPR yang lainnya kemarin tuh sengaja memancing emosi rakyat. Kalian bayangkan cuma di tangan Pak Prabowo nih orang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Next kita pantau terus kasus dia ini, semoga Pak Prabowo dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Saya sudah ramalkan pasti akan terjadi sesuatu. Ada satu organisasi yang namanya National Endowment for Democracy. For Democracy. Ya, NED. Dan NED ini main di mana-mana. Memang sulit sekali kita buktikan bahwa dia memberikan dana langsung terus dipakai demonstrasi. Itu nggak ada. Ini operasi intelijen disebut clandestine. Jadi kita bilang, Net, kamu kenapa jadi dalang di sini? Dia akan bilang, saya nggak, saya cuma kasih hibah gitu dana. Sampai
250 sampai 300 ribu US dollar per gede proyek banget ya. gitu. Itu kan ya, sesuatu yang bisa digunakan atau disalahgunakan kan terserah. Net ini kan dinilai oleh pemerintah Amerika, oleh think tanknya pemerintah Amerika, ini NGO-nya berhasil. Ketika reformasi kita itu, mereka mensponsori dan bisa dibilang mendikte lah. Mendikte. Sehingga amandemen Undang-Undang Dasar 45 pada tahun 2002 itu dikerjakan oleh kita, bangsa kita sendiri. Tapi dibisikin oleh mereka. Wow, luar biasa juga pengaruh-pengaruh asing ini teman-teman ya. Hei anggota DPR, karyawan yang digaji rakyat, mau sampai kapan kalian ngumpat? Gara-gara kalian udah banyak kali korban. Nih, lihat nih, daftar kerugian yang kalian buat. Kerusakan infrastruktur untuk MRT sebesar 3,3 miliar. Transjakarta kurang lebih 41,6 miliar. CCTV infrastruktur lainnya 5,5 miliar. Sehingga total kerusakan ada 55 miliar. Ada 716 orang yang menjadi korban unjuk rasa. Di luar Polri, di Polri tersendiri. Wow, banyak banget tuh. Ngeri kali aku lihat anggota-anggota DPR karyawan yang digaji rakyat ini ya. Bayangkan ini rakyat sudah turun ke jalan rame hampir 1 minggu dari tanggal 25 Agustus. Kalau bayangkan aja tanggal 25 Agustus setelah rame begitu, terus ada ya 100 orang lah dari 580 anggota DPR RI turun 100 ya kan, langsung merangkul masyarakat, ya kan, minta maaf, terus janjikan bahwa akan mengesahkan undang-undang perampasan aset dan segala tuntutan lah, tuntutan mengenai apalagi kebijakan yang baru dibuat tuh, kenaikan tunjangan anggota DPR, tunjangan rumah, cancel dan lain-lain lah, itu kan segala tuntutan masyarakat. Nggak mungkin sampai kejadian seperti ini. Ini lihat nih, banyak kali kerugian gara-gara ulah kalian anggota DPR. Weh, malah kalian buat capek Pak Prabowo, presiden kami, ya kan. Kemarin beliau menjelaskan ke preskon, ya kan, beliau menjelaskan bahwa pimpinan DPR sudah sepakat ya untuk mencabut kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat seperti kenaikan tunjangan rumah DPR dan masih banyak lagi. Terus juga Mas Gibran kemarin juga jadi capek, ya kan, gara-gara ulah DPR nih, ketemu ojek online, program ojek online, menyerap aspirasi ojek online. Terus kalian DPR tugasnya apa? Kalau semua dibantu Pak Presiden, semua dibantu Pak Wakil Presiden, terus kalian ngapain DPR? Hah, tidur? Keluar negeri? Kayak si Saroni sekarang katanya keluar negeri. Aduh, pusing lah. Bayangkan itu baru di Jakarta loh, kerugiannya 55 miliar. Di kota-kota lain belum lagi korban-korban yang berjatuhan, termasuk korban rakyat, bahkan korban polisi yang jadinya sepertinya nih masyarakat dan polisi dan TNI seperti diadu gitu oleh anggota DPR ini. Aduh, kacau kalian emang. Nah, sekarang kutanya kepada kawan-kawanku semua, kepada masyarakat, siapa yang setuju ya bahwa perbaikan-perbaikan semua fasilitas umum, ya semua kendaraan-kendaraan pribadi yang kemarin kena, mobil motor, semua gedung-gedung yang kemarin kena, pokoknya semua yang harus diperbaiki itu semua ditanggung oleh DPR, ditanggung oleh gaji DPR. Siapa yang setuju? Coba tulis di komen. Terima kasih semua. Waduh, sepakat banget teman-teman ya. Ini DPR memang harus tanggung jawab nih. Jangan sampai mereka cuci tangan. Ini, aduh, DPR berbuat, kemudian orang demo, anarkis. Yang nyembokin siapa? Pak Prabowo, Mas Gibran. Ini, mereka ini membuat beban tambahan loh bagi presiden dan wakil presiden. Udah enak-enak, presiden dan wakilnya bekerja dengan mulus, enak, nggak ada hambatan. Datang lagi mereka bikin ulah, ya kan? Presiden berjanji misalnya untuk undang-undang perampasan aset dia akan sungguh-sungguh mengerjakan dan memperjuangkan itu bersama Dewan. Dalam pertemuan kami bicara sangat terbuka, sangat transparan karena Presiden juga berbicara dengan sangat transparan apa yang dia rasakan, apa yang ia lihat. Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elit, flexing dan lain-lain. Kami bicara tentang kenaikan tunjangan DPR ya dan lain-lain ya, karena ada Ibu Ketua DPR juga di situ dan itu ditanggapi oleh Presiden termasuk oleh Ibu Ketua DPR untuk betul-betul mengelola itu ke depan, dan Presiden berjanji misalnya untuk undang-undang perampasan aset dia akan sungguh-sungguh
mengerjakan dan memperjuangkannya itu bersama Dewan. Saya kira itu. Itu ya, saya sependapat. Dan memang gini ya, selama ini kalau untuk menangkap provokator itu tidak secepat menangkap pelaku yang disuruh. Betul. Nah, dalam rangka untuk menunjukkan bahwa ini ada provokator, contoh-contoh yang dilakukan oleh polisi selama ini ya. Contohnya saja di Solo itu dikumpulkan semua, ternyata itu kiriman daripada semua luar Solo. Itu sebagai contoh bahwa itu memang bukan penyampai aspirasi yang membawa bom Molotov dan sebagainya itu semua dari. Kemudian yang di Jakarta ini kemarin ada yang satu tercecer karena itu dikirim dari Bandung sana, kemudian duitnya habis, kemudian dia nggak bisa pulang dan dia ngaku disuruh dari sana. Nah, itu untuk mencari provokator itu tidak secepat bisa ditemukan dengan begitu menangkap orang-orang itu karena mereka mengaku siapa yang nyuruh nggak sebutkan, nggak mungkin mau hanya buka. orangnya nggak dikenal dan sebagainya. Itu butuh waktu. Yang kedua, yang namanya provokator itu ya itu sudah merancang dari lama itu Bu, bukan seketika itu ada gini kemudian by design itu menimbulkannya kekacauan itu memang didesain gitu ya. Dan orang-orang yang disuruh-suruh itu pasti tidak akan ada koneksi yang jelas kepada siapa yang nyuruh. Itulah. Jadi upaya untuk menyampaikan transparansi itu sudah ya. Tetapi kendalanya adalah kepada provokator itu tidak mudah Dan yang kedua, polisi biasanya kadang-kadang kalau menangkap suatu pelaku itu masih sampai sekarang itu pelit lah menyampaikan kabar mengenai apa yang ditangani ya. Itu saya sudah sarankan juga kepada polisi supaya terbuka sehingga kelihatan gitu transparan. Tapi kan sekarang kan masih kayak gitu ya, polisi dalam memberikan penjelasan pada masyarakat itu kok pada suatu kejadian dia tidak begitu jelas gitu. Contoh saja kemarin itu ya, yang 7 itu ya, 7 yang ditangkap itu kan sudah diperiksa itu, tapi kan kemudian nggak diuraikan kenapa kejadiannya seperti apa, kemudian apa gitu. Tapi kemarin sudah mending ya, sudah dikasih hukuman yang jelas gitu sehingga paling tidak sudah menimbulkan kelegaan bahwa memang itu tidak ditutupi kesalahannya itu. Ya contohnya kayak gitu. Saya memang itulah. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini dan bisa kita dengarkan bersama teman-teman. Penjelasan dari Profesor Mahfud MD bahwa Pak Jokowi, Presiden ke-7, di periode pertama itu sudah mengajukan RUU perampasan aset ke DPR. Tapi selangkah lagi tidak jadi disahkan. Padahal selangkah lagi teman-teman. Kemudian dicoba lagi di periode kedua. Sampai tahun 2023. RUU ini juga tidak kunjung disahkan. 2 periode Pak Jokowi memimpin, 2 kali juga beliau berusaha untuk menggolkan RUU ini. Tapi ya mungkin tidak ada etikat baik dari anggota-anggota dewan ini. Ya mungkin mereka berpikir kalau kita sahkan ini ya kita nggak bisa bermain-main lagi dengan uang negara gitu. Nah ini yang perlu diperhatikan. Tapi kita juga tadi mendengarkan secara seksama, jelas, perwakilan dari tokoh-tokoh masyarakat ketika rapat dengan Pak Prabowo di istana bersama dengan Ketua DPR. Pak Prabowo sudah berjanji bahwa beliau akan mendesak DPR membahas RUU ini sesegera mungkin. Ya karena kalau memang DPR ini adalah wakil rakyat, ya bahas dan sahkan dong RUU ini. Ini kan aspirasi dari rakyat. Aspirasi dari rakyat. Setiap aksi demonstrasi pasti ada aspirasi ini. Sahkan RUU perampasan aset. Ya, kita lihat aja nanti ya. Dan kita dukung terus, kita lindungi, kita jaga Pak Prabowo Gibran agar bisa selesai pemerintahannya sampai 2029 dengan seluruh janji-janji politiknya ditepati, teman-teman. Ini yang kita harapkan. Dan hati-hati, kita perlu dan patut waspadai gerombolan-gerombolan seperti Rizal Fadila dan kawan-kawan, seperti yang kita dengarkan di video awal tadi. Ya, mereka sudah merancang dan memprovokasi untuk turun aksi demonstrasi. Bahkan lebih jauh, dia mengancam Pak Prabowo, mengancam Presiden Republik Indonesia, teman-teman. Ini perlu kita perhatikan nih. Ini patut untuk segera mungkin ya dipantau-pantau lah orang ini ya. Jangan sampai bertindak lebih jauh, teman-teman. Karena ya bisa mengganggu stabilitas negara, bisa mengganggu dan menghambat pembangunan bangsa kita. Jangan sampai, teman-teman. Ya, mungkin mereka tidak mau dibui gitu ya kan, karena kasus ijazah palsu. Makanya ya dia berusaha untuk membuat chaos agar kasusnya ini mandek, tidak dilanjutkan. Tapi ya saya pikir polisi sekarang sudah berhati-hati gitu. Dan Prabowo, Kapolri, dan Panglima TNI sudah tegas gitu akan menindak orang-orang yang membuat kericuhan, membuat kerusuhan, merusak fasilitas umum.
Dan Pak Prabowo sudah mengatakan dan memerintahkan kepada Kapolri cari, selidiki orang-orang yang menjadi dalang dalam aksi kerusuhan ini. Ya, semoga dengan waktu yang singkat kita bisa mendengarkan kabar baik dari pemerintah ya, bahwa dalangnya sudah ditangkap dan akan segera diadili. Nah, ini yang kita harapkan teman-teman. Dan mengenai anggota DPR ya, tolong komunikasinya diperbaiki lagi lah. Jangan menyakiti hati rakyat. Jangan mengeluarkan statement-statement yang bisa merugikan Anda sendiri. Ya, sama seperti ini kan. Gara-gara statement Anda yang kurang etis, sehingga orang marah, masyarakat marah. Mereka demo DPR. Mereka kesal ditolol-tololin sama DPR. Nah, ini yang perlu kita perbaiki gitu. Jangan sampai terjadi lagi. Karena ya, jangan menambah beban pikiran kepada presiden dan wakil presiden. Biarkan mereka bekerja dengan baik membangun bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.